Pelajari tentang Assalamualaikum anak-anak ibu semua panjang menggunakan gimana kabarnya hari ini jangka sorong dan mikrometer ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak dalam pembelajaran nanti siap untuk belajar dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar ya anak ibu pelajari tentang pengukuran besaran pokok panjang menggunakan materi pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup ini. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk belajar ya anak ibu materi kita pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Materi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup ini itu ada jangka sorong adalah kelas 10 ya anak. Untuk sekarang kita masuk besaran materi kita panjang pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer diameter dalam suatu belajar benda. Jangka sorong adalah dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil, panjang, dan diameter luar pakai maupun diameter dalam suatu benda. Nilai skala terkecil jangka sorong untuk jangka dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil atau dan bisa diukur pakai penggaris berbeda dengan penggaris. Nilai skala terkecilnya jangka 0,1 cm adalah atau 0,01 cm atau 0,1 Selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian yang ada pada jangka sorong. Nilai skala terkecilnya itu ada rahang tetap atas atau kemudian di sampingnya ada rahang sorong atas. Nah, itu bisa kita gunakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian yang ada pada jangka sorong. Ada itu tombol pengunci anak-anak yang itu ada setelah kita melakukan atas pengukuran dan di sampingnya ada rahang sorong atas. Posisinya itu bisa kita gunakan untuk mengukur diameter jangka sorong dari benda. Kemudian kita kunci agar tidak lari-lari. Itu tombol pengunci yang hasil setelah kita melakukan ini pengukuran. Kemudian yang di atas itu ada skala utama. Posisinya ada skala minus, itu kita lepaskan tangkai ukur kedalaman sorong dari benda, kemudian kita kunci agar tidak lari-lari sebelum kita membaca hasil pengukuran jangka sorong ini. Kemudian yang di atas itu ada skala utama, kemudian ada skala nonius, ada juga tangkai ukur kedalaman, bagian-bagian dari untuk mengukur kedalaman suatu benda. Pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Pengukurannya sangat tinggi. Jangka sorong bisa digunakan itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Memang bukan yang paling akurat. Jangka sorong karena masih ada mikrometer yang tingkat diameter dalam mencapai 0,01 mm. Alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja, ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya.
Contohnya seperti pengukuran tadi. Bisa diukur pakai Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Atau 0,1 mm. Berbeda Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm setiap garisnya. Kita masuk Untuk mencari nilainya, bagian-bagian yang dibutuhkan ada pada sedikit jangka ketelitian. sorong. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Rahang sorong bawah itu untuk Mikrometer keluar. Mikrometer skrup ialah bagian-bagian dari jangka yang bisa Di digunakan pengukurannya sangat tinggi. mengukur Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. untuk mengukur Jadi, panjang hanya dengan suatu satu alat benda, ini kita bisa mengukur lebih banyak benda diameter kerja. luar Untuk benda, mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang dan cukup mikrometer kecil, seperti Semoga dalam benda pembelajaran lempeng nanti baja, kita diberi kelancaran oleh Allah aluminium, Subhanahu wa Ta'ala. diameter Selamat suatu belajar ya, kabel, anak ibu. kawat, lebar suatu kertas, maupun Materi pengukuran benda menggunakan jangka yang sorong dan mikrometer sangat skrup kecil. ini itu ada pada modul 2 Selanjutnya IPA perhatikan kelas 10 ya, gambar anak. berikut yang mana itu Sekarang adalah kita gambar masuk dari mikrometer, materi kita, skrup dan bagian-bagiannya. pengukuran Yang pertama menggunakan ada jangka sorong dan ruang mikrometer ukur tetap, kemudian Selamat ruang belajar. ukur bergerak yang mana itu bisa bergeser-geser Jangka sorong tergantung adalah ukuran benda yang akan kita alat ukur. untuk Kemudian ada kunci mengukur penyetel, besaran ada skala putar dengan silinder panjang, putar, dan ada skala tetap diameter dengan luar, silinder tetap. maupun Kemudian ada diameter juga dalam gigi putar suatu itu untuk menentukan benda. mempaskan posisi Jangka benda. Jika sorong sudah pas maka lebih kita dipakai untuk putar mengukur gigi benda putar dari yang mikrometer ukurannya skrup tersebut. kecil. Membaca Dan ukuran tidak pada bisa mikrometer. diukur pakai Ini yang disebut penggaris skala atau utama. Ini skala utama nilai setengah skala atau skala terkecil tengah. Ini skala nonius. jangka sorong Untuk cara pengukurannya, 0,01 cm misalkan benda ini akan kita ukur, 0,1 mili kita hitung ketebalannya, berbeda kita dengan putarkan. penggaris yang nilai skala terkecilnya Oke. 0,1 Setelah cm dekat dengan atau permukaan benda, 1 mili. baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. Selanjutnya kita masuk 2, pada 3. bagian-bagian Berhenti di yang sini. ada pada Kita jangka kunci. sorong. Coba perhatikan Lalu anak-anak, kita itu ada hitung rahang tetap hasil pengukurannya. atas. Kemudian di sampingnya ada rahang sorong atas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengukur diameter Oke, dalam suatu bisa dilihat benda. di sini. Kemudian Skala ada utamanya itu tombol pengunci. Ada di 10 mm Itu setelah kita dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini
posisinya, ada di maka 0,15 mm. kita lepaskan Jadi hasilnya jangka sorong dari benda, kemudian kita kunci agar 10,15 tidak lari-lari mm. sebelum kita membaca hasil pengukuran jangka sorong ini. Kemudian yang di atas itu ada skala utama, kemudian ada skala nonius, itu ada juga tangkai ukur kedalaman, itu kita bisa gunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, misal kedalaman suatu tabung atau botol. Kemudian ada rahang sorong bawah, itu untuk mengukur diameter luar suatu benda. Demikianlah bagian-bagian dari jangka sorong. Pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk Jadi tentang pengukuran besaran pokok panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrom. Semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar ya anak-anak Ibu. Materi pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup ini itu ada pada modul 2 IPA kelas 10 ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita masuk materi kita